Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat siang, selamat pagi dan selamat malam bagi teman-teman semua yang berada di rumah dan selamat datang juga kepada teman-teman yang berada di ruangan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, kita pada Ramadan ini ada episode baru yaitu episode mengenai Ramadan, yaitu Bincang Ramadan. Nah, episode pertama ini akan membahas mengenai godaan di bulan puasa. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Siti Rahmi Azahra yang akan menjadi moderator pada podcast hari ini. Oke, baik. Mungkin untuk pada podcast hari ini itu akan sangat-sangat relate banget temanya, yaitu godaan puasa bagi kita sebagai mahasiswa dalam menjalankan ibadah puasa di tengah kesibukan perkuliahan ataupun kesibukan berorganisasi gitu. Nah, untuk podcast hari ini tentu saya ditemani oleh narasumber hebat pada hari ini, yaitu ditemani oleh Bapak Ustadz, Bapak Ade Nur Rohim sebagai selaku Kepala Program Studi Ekonomi Syariah. Selamat pagi Bapak. Pagi. Selamat datang. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Dan juga saya ditemani oleh mahasiswa dari Ekonomi Pembangunan. Halo Mas, mungkin boleh dong perkenalkan dulu nama dan angkatan berapa kepada teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya tuh Kahfi Mutahar. Saya dari Program Studi Ekonomi Pembangunan angkatan tahun 2024. Mungkin sih itu, Kak. Oke, biasa dipanggil apa Mas? Bisa dipanggil Kahfi. Oke, Mas Kahfi ya. Oke, nih selanjutnya saya ingin mengucapkan dulu terima kasih nih kepada Mas Kahfi dan juga Bapak telah berkenan hadir dan mengisi podcast yang insya Allah berkah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin untuk pertanyaan yang pertama, saya ingin nanya dulu ke Bapak nih, kan Bapak selaku dosen di Ekonomi Syariah ya Pak? Nah, ada nggak sih Pak, Bapak pernah nggak sih merasa capek gitu untuk mengajar di tengah bulan puasa? Karena kan selain menahan lapar, menahan haus, juga harus menahan emosi ya Pak. Betul. Beragam banget kan mahasiswa, mungkin Bapak pernah nggak sih merasa capek Pak? Ya baik, kalau kita sebagai dosen memang punya tugas tanggung jawab ya untuk melaksanakan aktivitas Tridharma. Salah satunya adalah kegiatan pengajaran. Artinya meskipun ini dalam konteks di bulan Ramadan, ya tetap ini menjadi kewajiban yang harus kita lakukan sebagai dosen. Nah, dalam hal bulan Ramadan ini juga ya tentu yang paling terasa mungkin ya itu adalah kalau ngajar kan kita sering berdiri ya, jalan, kemudian juga ngomong gitu kan untuk menyampaikan penjelasan materi, dan mungkin itu yang paling terasa ya di kelas, bagaimana mulut itu mungkin agak kering gitu ya, tapi kaki juga mungkin terasa capek dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mengajar kemudian menghadapi mahasiswa-mahasiswa yang tetap masih semangat, itu memberikan nutrisi tambahan tuh gitu. Jadi semangat kita menjadi bertambah begitu ya ketika di kelas meskipun dalam kondisi berpuasa. Oh, Masya Allah. Mungkin selanjutnya nih Mas, mengenai perkuliahan, kan banyak banget nih tugas di bulan puasa ini. Nah, tugas itu sendiri ngeganggu gak sih Mas dari beribadah selama bulan puasa? Untuk tugas itu sendiri menurut saya sih nggak ngeganggu ya, karena kita bisa cara buat manage gimana cara waktu buat ngerjain tugas, buat untuk ibadah kita tuh udah tahu waktunya masing-masing. Jadi kita bisa buat nggak mengganggu semuanya itu karena kita udah atur di mana dan kapan waktunya. Harus ada manage waktunya gitu ya. Oke, mengenai bulan puasa nih Pak, mungkin teman-teman yang ada di belakang layar atau mungkin teman-teman yang ada di rumah dan mungkin saya pun belum tahu pasti nih gimana sih sejarah atau perintah datangnya bulan puasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sendiri. Ya, baik, terima kasih. Jadi sebetulnya puasa itu menjadi ibadah yang memang diwajibkan ya di dalam Islam, karena dia adalah rukun Islam di dalam Islam untuk kita harus lakukan. Sehingga kalau kita merujuk kepada Al-Quran, ya, di mana di dalam Al-Quran Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kan ayat yang selalu kita dengar ya di menjelang Ramadan ataupun di awal-awal Ramadan. Nah, di ayat itu memang Allah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa puasa itu menjadi kewajiban, bahkan sudah diwajibkan pada umat sebelum kita.
Nah, sehingga kalau kita flashback kepada beberapa sejarah bahwa puasa itu menjadi kewajiban dan sudah diterapkan di umat-umat terdahulu. Kalau kita mungkin merujuk kepada beberapa literatur, ada kisah bagaimana Nabi Adam itu sudah melakukan puasa di 3 hari setiap bulan sepanjang tahun. Kemudian juga ada puasa Nabi Musa, ada juga yang dilaksanakan di tanggal 10 Muharram. Kemudian juga ada lagi puasa Nabi Daud yang mungkin juga beberapa kalangan umat Islam saat ini melakukannya tuh. Sehari puasa, sehari lagi enggak gitu. Itu kan puasa Nabi Daud. Nah, ada lagi yang mungkin juga sudah dilakukan di kaum-kaum terdahulu gitu ya, termasuk juga dari kalangan jahiliyah, yaitu adalah namanya dalam puasa Asyura ya, puasa di tanggal 10 Muharram. Dan itu juga telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sebelum datangnya perintah puasa Ramadan. Nah, sehingga datanglah perintah puasa Ramadan ini di tahun kedua Hijriah dengan turunnya ayat faman syahida minkum syahra falyasum. Maka dengan ayat tersebut menjadi landasan untuk kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Baik, Masya Allah. Mungkin selanjutnya nih mau tanya dulu sebagai mahasiswa, apakah puasa selama bulan Ramadan di tengah kegiatan kuliah itu Mas masih full kah atau udah ada yang bocor nih atau mokel sama teman-teman? Tentunya saya masih full sih. Masya Allah, berarti masih aman ya? Aman. Berarti perkuliahan itu nggak mengganggu untuk? Tidak sama sekali mengganggu. Oke, Masya Allah. Selanjutnya nih Pak Ustadz, Oke, selanjutnya Pak Ustadz, apa sih hukumnya kalau kita kelelahan belajar terus bilang kayak lapar. Nah, itu gimana sih Pak Ustadz hukumnya? Iya, memang beberapa case ya kita memang menemukan, bahkan mungkin tidak hanya mahasiswa ya, beberapa teman-teman atau mungkin di luar perkuliahan itu juga ada yang mengeluh gitu ya kondisinya ketika lagi panas terik, kemudian kelelahan, capek dan seterusnya, haus ya. Dan itu selalu dilontarkan tuh ya tentang keluhan-keluhan tersebut. Nah, kalau ditanya hukumnya tentu kita merujuk kepada kalau kita lihat di literatur fikih ya tentang bagaimana hukum berpuasa. Di antara yang membatalkan puasa itu memang ya adalah puasa-puasa yang sifatnya muftirat, yang kita sebut hal-hal yang membatalkan secara hakiki, dan itu adalah di antaranya makan, kemudian minum gitu ya. Nah, itu yang memang akan membatalkan puasa itu sendiri. Tetapi di luar itu ada yang membatalkan substansi atau pahala puasa. Jadi secara ibadah puasanya tetap terpenuhi gitu ya, tetapi mengurangi pahala puasa. Nah, itu kalau kita merujuk kepada hadis, diantaranya adalah khamsin yuftirna as-shaim. Jadi ada 5 perkara yang membatalkan pahala puasa. Di antaranya adalah adanya an-namimah wal ghibah. Jadi adu domba, kemudian ghibah, ngegosip gitu ya. Nah, itu kan juga banyak tuh, ngegosip, ngomongin orang. Nah, itu juga membatalkan pahala puasa. Tapi secara esensi puasa fisik puasanya gitu ya, secara zahir itu tetap diterima, artinya tetap terlaksana. Tapi secara esensi pahala puasanya berkurang. Nah, kalau ada orang-orang yang mengeluh tadi dan lain sebagainya, sejatinya itu tidak mengurangi puasa itu sendiri, pun juga tidak mengurangi pahala puasa. Artinya tetap puasa tersebut diterima oleh Allah insyaallah. Tetapi meskipun kita juga akan melihat kondisinya, ketika dia mengeluh kemudian sampai seolah-olah menunjukkan ketidakikhlasannya untuk beribadah, seolah-olah tidak rela gitu ya untuk melaksanakan ibadah, tentunya itu menjadi hal-hal yang mengurangi daripada pahala puasa itu sendiri. Oh, baik, Masya Allah. Mungkin selanjutnya nih, Mas Kafi sendiri kira-kira godaan makanan apa sih yang sering dipikirkan selama berpuasa gitu? Oh, godaan makanan ya. Biasanya yang paling sering dipikirkan itu es buah. Es Karena buah. seger banget Apalagi di situ. Jakarta lagi panas ya, Iya. Mas. Kayak aduh, es buah tengah hari enak banget ya. Kayak enak banget manis-manis gitu kan siang-siang. Nah, Pak Ustadz, kan sering banget nih kayak kita mikirin tengah hari es buah enak nih diminum, apalagi udah kering, panas kan enak banget tuh di tenggorokan. Nah, itu makruh nggak sih Pak Ustadz ke puasanya? Ya sebetulnya yang namanya kita manusia gitu, sebagai makhluk yang berakal gitu ya, pikiran kita kan akan terus jalan gitu ya. Artinya setiap sesuatu yang kita lihat mungkin akan ada yang kita pikirkan. Artinya ketika dalam kondisi puasa pun ya tidak menutup kemungkinan ada muncul pikiran-pikiran tentang makanan, tentang minuman, terbayang dan seterusnya, atau bahkan diobrolin nih gitu ya tentang makanan dan minuman. Ya kalau ditanya secara hukum apakah membatalkan, tentu tidak gitu, karena memang istilahnya
dia tidak menjadi hal-hal yang membatalkan puasa secara mutlak. Tapi apakah hukumnya sampai dimakruhkan? Ya kembali lagi tadi bahwa hal tersebut sangat manusiawi ketika kita terfikirkan makanan, minuman, sehingga tidak dihukumi makruh begitu ya ketika kita membicarakan makanan dan minuman. Tapi ini juga ada kondisi-kondisi tertentu nih. Ketika kita ngomongin makanan dan minuman, mungkin di hadapan contoh misalkan anak-anak kecil gitu ya, anak-anak kecil yang mungkin sedikit aja disampaikan masalah makanan minuman langsung terbayang, tergoda, bahkan mungkin puasanya jadi agak ini ya kayak pengen batalin ya gitu ya. Nah sehingga kalau dalam konteks seperti ini obrolannya menjadi mengganggu orang yang berpuasa. Nah ketika sudah dalam konteksnya adalah mengganggu orang yang berpuasa, tentu itu menjadi ada larangan tersendiri untuk harus kita hindari hal-hal seperti itu. Tapi kalau seandainya obrolannya sebatas obrolan kita yang biasa nih dengan mahasiswa sesama mahasiswa, istilahnya udah tanda kutip udah kebal lah gitu ya dengan obrolan seperti itu, insya Allah tidak menjadi problem. Oh, tidak menjadi masalah ya Pak Ustadz. Oke, selanjutnya nih Mas, kan sekarang lagi hype banget nih ngabuburit dan wartakjil. Nah, dari Mas Kafi sendiri suka nggak sih ngabuburit menjelang buka puasa, dan kalau boleh tahu sama siapa nih Mas? Biasanya emang paling suka banget ngabuburit karena dia tuh bisa ngabisin waktu buat selama nunggu berbuka kan. Iya. Jadi biasanya paling suka itu kalau ngabuburit bareng teman-teman karena kita bisa teman ya having Mas. fun. Iya. Oh, bukan seseorang gitu? Iya, sama teman-teman. Oh, sama teman-teman. Biasanya kemana nih kalau di daerah kampus ini? Biasanya paling deket ke daerah kafe-kafe terdekat. Oh, kita sambil kafe-kafe. nunggu buka, kita ngobrol-ngobrol santai. Nggak sambil ngopi kan? Kan? Oh, enggak. Oke, Pak Ustadz nih, sebenarnya dalam Islam ada nggak sih istilah ngabuburit? Karena kan sekarang lagi familiar banget nih kata ngabuburit sama wartakjil. Nah, atau apa sih hukumnya sendiri jika sudah mendekati azan maghrib, dan apa yang harus kita lakukan agar puasa kita maksimal gitu Pak Ustadz? Oke, baik. Nah ini istilah ngabuburit memang seolah sekarang ini sudah menjadi tren ya di masyarakat kita di Indonesia. Karena kalau secara bahasa sebenarnya ngabuburit itu kan dari bahasa Sunda ya. Mungkin yang teman-teman yang dari Sunda paham ya. Burit itu sore gitu, sore menjelang malam. Nah ngabuburit itu istilahnya aktivitas berjalan keluar rumah gitu ya di waktu sore sambil menunggu masuknya malam gitu. Itu kan istilah ngabuburit yang sebetulnya. Dan kemudian ternyata semakin kesini sudah menjadi tren di masyarakat kita tentang bagaimana menyambut maghrib itu dengan aktivitas jalan-jalan keluar gitu. Dan ditambah lagi sekarang ada istilah baru, wartakjil tadi itu ya. Nah jadi karena begitu banyak orang-orang pedagang-pedagang yang sudah mulai menjajakan makanan-makanan untuk berbuka, untuk takjil gitu. Nah ini yang kalau kita ditanya hukumnya seperti apa, ya tentunya ngabuburit aktivitas jalan-jalan sama seperti aktivitas yang lainnya, itu hukumnya jawaz ya, atau boleh begitu ya untuk kita melakukan ngabuburit. Cuma nah ini ada batasan-batasannya gitu ya. Batasan-batasannya tentu adalah mengacu kepada bagaimana etika dalam Islam itu sendiri tentang aktivitas yang secara umum, tidak hanya ngabuburit. Jadi kalau tadi ditanya misalkan ngabuburit jalan, boleh tentunya, tapi jalan sama siapa? Nah itu kan jadi pertanyaan. Nah itu nanti kalau misalkan jalan sama keluarga ya tentu sangat diperbolehkan. Nah tapi yang tentu yang harus dihindari adalah ketika aktivitas ngabuburit ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang menjurusnya kepada maksiat. Nah ini yang tentu harus dihindari gitu ya. Oke, tapi ada nggak sih Pak Ustadz kegiatan yang memaksimalkan ngabuburit kita, kayak selain jalan-jalan, kegiatan yang memaksimalkan ibadah puasa kita? Oke, nah kalau misalkan kita di bulan suci Ramadan khususnya adalah menjelang berbuka puasa ya, tentunya itu ada beberapa hal sebetulnya bisa kita lakukan ya untuk mengisi waktu untuk menyambut buka puasa ini. Di antara yang pertama adalah sebetulnya kalau merujuk kepada hadis Rasul ya, salasun la turaddu da'watuhum, ada 3 orang yang doanya itu tidak ditolak. Artinya ada doanya itu pasti mustajab. Yang pertama adalah al-imam al-adil, imam yang adil. Yang kedua itu as-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai berbuka.
Nah, artinya hal yang kedua ini adalah orang yang berpuasa sampai dia berbuka itu merupakan orang yang doanya tidak tertolak. Nah, sehingga aktivitas yang sangat dianjurkan untuk kita menyambut berbuka puasa ketika menjelang maghrib itu adalah dengan kita memperbanyak doa kepada Allah, sehingga kita beristighfar, kita minta ampun kepada Allah. Nah, itu kita memperbanyak doa, istighfar akan menjadi kegiatan yang sangat baik karena itu doanya mustajab, diijabah oleh Allah secara langsung. Dan yang kedua adalah dengan kita mengisi kegiatan-kegiatan menyambut berbuka puasa tadi dengan aktivitas ibadah. Kita bertadarus, kita beriktikaf, memperbanyak zikir. Nah, itu adalah aktivitas yang tentunya akan bernilai pahala dan tentunya akan menjadi aktivitas yang bagus untuk kita isi Ramadan kita. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas jawabannya yang begitu luar biasa. Mungkin selanjutnya nih, aku mau tanya dulu ke Mas Kafi. Itu Mas Kafi sendiri ngekos apa masih tinggal bersama orang tua? Masih tinggal bersama orang tua. Oh, berarti ada nggak sih? Oke, kalau masih tinggal sama orang tua sering nggak sih nyariin kalau misalkan Mas Kafi lagi bukber di luar gitu sama teman? Buat nyariin keberadaan. Iya, betul. Biasanya saya tuh kalau misalnya mau bukber di luar selalu izin dulu. Jadi Selalu izin dulu. kebetulan udah tahu juga. Udah tahu. Jadi nggak dicariin ya, atau mungkin orang tua ngerasa kehilangan gitu ya. Oke, mungkin selanjutnya kan kalau misalkan ngekos itu kan dia bangun sendiri. Nah, Mas Kafi ini masih sama orang tua, tipe yang pakai alarm apa masih dibangunin sama orang tua nih? Tipe yang pakai alarm. Bukan sama orang tua. Bukan sama omelan ibu ya. Kan dong. Berarti udah mandiri ya pakai alarm. Masya Allah. Nah, Pak Ustadz, berbicara mengenai sahur, kalau kita lupa sahur, itu puasanya sah nggak ya Pak Ustadz? Dan kalau kita lupa juga membaca niat puasa, itu niat puasa itu apa sih hukumnya Pak Ustadz? Oke, baik. Ini ada dua hal ya. Pertama terkait sahur misalkan. Jadi kalau misalkan sahur ini tentunya hukumnya tidak menjadi kewajiban ya untuk harus dilakukan, bahwa orang yang berpuasa harus sahur, itu tidak sampai demikian. Tetapi memang Rasulullah sangat menganjurkan untuk kita senantiasa santap sahur, karena tasaharu fa inna fis sahur barokah, karena ada keberkahan di dalam kita menyantap sahur tersebut. Nah, sehingga kalau ditanya apakah sah atau tidak ketika kita kesiangan kemudian tidak sempat santap sahur, ya tentu tetap diperbolehkan gitu ya, puasanya tetap sah begitu ya, karena memang sahur ini bukan menjadi rukun dalam puasa. Gitu ya, sehingga meskipun kita tidak sahur maka tetap dihukumi puasanya itu tetap sah begitu ya. Nah, kemudian kalau seandainya bagaimana dengan niat Lupa gitu ya, dia lupa dengan niatnya. Nah, tentu kita harus membedakan ini antara berniat sama membaca lafadz niat gitu ya. Nah, ini dua hal yang berbeda. Nah, yang selama ini banyak dilakukan oleh masyarakat kita di Indonesia, khususnya di malam-malam tarawih biasanya gitu ya. Setelah tarawih biasanya imam mengomando untuk membaca lafadz niat puasa, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Nah, sebetulnya untuk secara aktivitas ibadah secara keseluruhan itu niat itu menjadi kewajiban. Itu artinya ibadah itu tidak menjadi sah ketika tidak ada niatnya, tetapi tidak harus dilafadzkan. Nah, itu jadi ketika kita lupa untuk berlafadz atau membaca lafadz niat, hal itu tidak sama sekali tidak membatalkan puasa, atau puasanya tetap dihukumi sah sepanjang tentunya dalam hati dianya sudah ada niat gitu ya. Niat berpuasa di malam harinya, tentu dia ketika tidur pun sudah terbersit dalam hatinya, oh besok saya akan berpuasa. Itu sudah dikategorikan sebagai niat, karena esensi daripada niat itu adalah apa yang ada di dalam hati. Nah, tetapi dengan kita melafadzkan niat itu sebetulnya lebih memantapkan gitu ya. Jadi kan kalau kita baca niat dengan lafadz apalagi secara bareng-bareng, itu kan memantapkan niat kita untuk bahwa kita akan melakukan ibadah puasa besok gitu. Masya Allah. Mungkin terakhir nih Pak Ustadz, mungkin boleh dong kasih saya, mungkin teman-teman di belakang ataupun teman-teman yang berada di rumah, tips untuk mengoptimalkan ibadah kita selama bulan puasa. Gimana sih Ustadz caranya agar kita itu karena kebanyakan Gen Z itu kayak ngantuk gitu loh pas bulan puasa, apalagi kebanyakan yang mengisi bulan puasa itu dengan tidur gitu. Gimana sih Ustadz tipsnya? Nah, ini tentu PR buat kita semuanya sebetulnya. Betul. Ya, tidak hanya Gen Z, kemudian Gen Y ya, milenial, Gen X juga, semua masyarakat muslim begitu ya, punya kewajiban nih
untuk bagaimana mengisi hari-hari Ramadan. Karena Rasulullah sendiri pernah merekomendasikan sebetulnya ya, bagaimana lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan. Kalau seandainya umatku tahu apa yang ada di dalam Ramadan, niscaya semuanya pengen selama setahun itu, semua bulan-bulan yang ada dalam satu tahun itu Ramadan semua. Karena saking hebatnya, amazingnya gitu ya Ramadan. Isinya Ramadan itu yang luar biasa, sehingga tentu menjadi keharusan buat kita semuanya untuk mengisi Ramadan ini dengan berbagai aktivitas ibadah. Tentu aktivitas ibadah ini tidak kita batasi hanya sholat, ya, baca Quran, tidak hanya itu. Itu iya, bahwa kita memperbanyak sholat, kita memperbanyak tadarus, zikir dan seterusnya, itu juga tentu nilainya sangat positif begitu ya. Tetapi selain itu juga kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang lain. Sampai kita datang ke kampus, kuliah gitu ya, ngerjain tugas ya, nugas gitu ya ke kampus, atau aktivitas bareng di mana diskusi dan seterusnya. Ketika kita niatkan dalam hati kita ini menjadi ibadah, itu juga dicatat sebagai ibadah di Ramadan ini gitu. Sehingga kita tentu kita niatkan segala aktivitas yang kita lakukan, sepanjang itu ada nilai-nilai positif di dalamnya, kita niatkan sebagai ibadah, maka insya Allah Ramadan kita akan lebih bermakna. Baik, berarti mungkin meniatkan segala kegiatan untuk ibadah di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Mungkin terakhir nih buat Mas Kavi, ada nggak sih pesan bagi teman-teman yang mungkin yang berada di rumah yang sedang menunggu waktu buka puasa? Mungkin ada nggak sih pesan buat teman-teman yang berada di rumah? Jadi pesan saya untuk menunggu bulan berbuka puasa, tetap semangat terus karena puasa masih lama. Oke, kalau misalkan pesan buat teman-teman yang menjalankan kuliah sambil berpuasa itu gimana Mas Kavi? Untuk teman-teman yang berpuasa sambil menjalankan kuliah, pesan dari saya cukup bisa untuk nggak gini ya. Pokoknya untuk teman-teman semua semangat terus karena perkuliahan juga penting ilmunya dan kita harus bisa ngebalance Ngebalance antara puasa dan kuliah. Biar tetap dua-duanya tetap optimal ya Mas Kavi. Dua-duanya tetap optimal dan maksimal. Betul, Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada Pak Ustadz dan juga Mas Kavi telah menemani saya untuk menjalankan podcast pada hari ini. Mungkin sedikit mensimpulkan Pak Ustadz bahwa ternyata di bulan suci Ramadan ini memang sudah diperintahkan dan sudah ada sejarahnya mungkin dari terdahulu sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama dimulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Dan juga mungkin ternyata beribadah di bulan suci Ramadan itu luar biasa ya Pak Ustadz. Kayak apapun kegiatan yang positif selama diniatkan dengan ibadah itu akan menjadi pahala, Masya Allah. Dan itu pun tidak terjadi di bulan-bulan ya, Masya Allah, sangat istimewa sekali bulan Ramadan ini. Dan mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan Mas Kavi, dan juga terima kasih kepada teman-teman yang ada di belakang layar ataupun yang berada di rumah yang telah mendengarkan podcast kita dari awal hingga akhir. Tetapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Dan juga sekian dari saya sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Warahmatullahi wabarakatuh.